hormati Bapak Kepala Dinas Badan, Bapak Kabak, Bapak Eselon 3, dan semua ASN yang saya hormati dan saya kasihi, sangat-sangat saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya senang hari ini, Pak Kabar pengumuman ini saya senang sekali. Saya sangat bersukacita. Kemarin itu tensi saya naik sekali karena saya ikuti dalam itu bahwa yang mendaftar itu baru sedikit begitu karena ada errornya sistem. Jadi saya mohon Pak Kabar itu saya tiba di kapal saya pertama kali saya ketemu beliau. Saya minta Pak Kabar datang sekarang. Saya persoalan ini persoalan kemanusiaan dan kita tidak main-main. Jadi kalau setiap ada masalah itu pasti ada jalan keluar. Kalau masalah itu ada dan tidak jalan keluar, berarti kita tidak benar, kita tidak betul. Gitu. Jadi saya bilang kabar lapor saya bilang saya kasih cukup banyak ya, sampai suara saya cukup tinggi ya Pak kabarnya. Tapi untuk dakwah memang sekali-sekali kita suara tinggi. Tapi itu dari hati yang tulus. Dan tidak ada marah sama siapa, tidak ada. Karena supaya semua orang yang tahu bahwa kita ada di waktu ini karena kita melayani, sedang melayani Tuhan dan manusia. Itu yang perlu kita catat. Yang pertama jadi saya petunjuk saya berikan Pak Kabar, coba harus komunikasi. Dan saya langsung cek, kita langsung cek saat itu ya. Ternyata semua daerah memang mengalami hal yang sama secara nasional. Tapi saya bilang walaupun ini sistem tidak boleh membuat kita sampai berhenti. Harus ada upaya, harus ada kerja keras. Karena kurang lebih 100 lebih orang itu mau datang, semacam mau bertanya kepada saya di rumah jabatan saat itu hari kemarin itu. Jadi saya bilang masalah-masalah ini kalau sudah sampai PD 4 itu dilibatkan, saya kira tidak cocok. Ini masalah masih hanya di bawah saja. Orang bilang sekata bawah terus dulu. Kalau tidak ini mandek itu. Masalah SPPD kapan juga saya bilang. Saya perintahkan berangkat ke Jakarta. Jangan ingin melawan kalau terdakwa. Saya bilang Pak Kabar, tolong sampaikan sama yang punya SPD, yang punya Barang, pastikan bahwa kalau tidak beres kalau terdakwa, kita sama-sama mengharap kita. Mengharap Anda dengan kasih sayang yang jabatan dengan Presiden, supaya tahu bahwa kita di luar terdakwa tidak main-main. Pak Kabar sampai ancam SPD. Kalau Bapak tidak kerja, tidak bantu kita berdoa sampai malam ini, saya punya bupati sudah ada. Dan dia siap datang, kita sama-sama harap Pak Mendak. Dan takut juga ya Pak, takut juga dan akhirnya terselesaikan juga. Semua terselesaikan. Ya kita puji Tuhan lah begitu. Sekali-sekali kita lembut, terima kasih, tapi sekali-sekali kita juga harus tegas karena kita diberikan satu otoritas dari Tuhan untuk bertindak sesuai apa yang Tuhan mau. Jadi puji Tuhan, saya ini orang bilang apa hari ini rote 1 minggu di Jakarta. Sampai kadang-kadang orang begitu, orang tidak tahu, orang tidak pikir bahwa kita ada pasien-pasien di Jakarta. Jakarta ini saya sudah sering kali berkan, mulai dari Kajari, Jaksa sampai dengan saya bahkan sudah hitung, saya pikir pesawat harus melihat di Jakarta. Apa saya ke Jakarta? Sangat terlalu, Jakarta tidak terlalu hebat bagi saya. Untuk apa saya ke Jakarta? Capek kita ke Jakarta. Pesawat bolak-balik 3 jam, pulang 3 jam, capek. Untuk apa ke Jakarta? Tapi dari Jakarta dan pusat lah, uang turun ke sini. Hari itu kita ada di sana. Kita di sana berpesian, capek berpesian.
pasir ambil ke Bali ke anak saya di Inggris ke Scotland ke begitu. Ya, ke anak saya di Australia yang habis tua di sana. Saya pasir bisa saja. Ngapain saya pasir hanya di Jakarta? Betul toh? Ya. Tapi karena Jakarta, kita hadir, kita ada. Kalau presiden undang kita, masa kita melawan Bapak Ibu sekalian? Ya toh? Ini presiden yang undang. Seluruh PJ Bupati, gubernur harus ke IKL, tidak boleh grogi. Sampai kita di absen masing-masing, satu-satu di absen. Soalnya beralasan bahwa kami minta izin karena kalau tidak DPR, kalau tidak DPR. Dalam figur itu, itu langsung bilang, soalnya mulai kamu utamakan DPR atau utamakan saya diundang? Umat utamakan presiden. Aku juga Bupati Soe. Sampai saya Bupati Soe ternyata ada di Indonesia. Sudah, saya kira saja yang naik kiri kalau tiga daerah. Ya toh, Bupati undang presiden. Yang tadi. Jadi itu kayak begitu-begitu. Dalam 31 bulan ini, itu Wapres undang saya 2 kali. Pertama tentang BPJS, seluruh kabupaten kota. Saya harus tanya, ada undangan dari orang nomor 2 yang apalah seknek, pakai lama Garuda, itu tidak boleh tidak ada. Lalu presiden, kemarin lagi presiden lagi, wakil presiden yang undang lagi, tidak boleh diwakili. Kemarin, saya harus hadir lagi, berangkat. Saya harus berangkat, mendampingi Kemyu dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena kita mendapatkan kabupaten model berkembang. Jadi kita dikasih waktu saya tanda tangan habis. Jadi bilang kami hanya bantu 14,9 miliar saja. Jadi bupati sedikit sekali. Kalau dalam sambutan saya, karena beliau tidak pakai teks, saya ini tidak pakai teks, saya malu dulu. Jadi saya tidak pakai teks, saya tidak berapa 14,9 miliar. Jangan 14,9, 1 miliar saja. Tidak ada orang rote yang mau sumbang untuk bantu masyarakat terkendal untuk 1 miliar saja. Ini Bapak bantu 14,9, Bapak bilang kecil. Bagi kami ini bukan kecil, Bapak besar sekali Bapak. Itu kemarin. Lalu kemudian muncul undang wakil presiden. Mau pulang. Kalau pulang ini hari sampai rote harus berangkat kembali. Karena besok harus berangkat karena undang wakil presiden. Terkait kita mendapatkan 2 penghargaan dari wakil presiden tentang stunting. 1, progresi stunting kita ranking 1 PTT. Gubernur sudah mendapatkan penghargaan kepada kita yang diterima saat itu oleh asisten 1 Pak Untung karena saya juga posisi di Jakarta. Lalu kemudian tidak hanya gubernur serahkan, ini wakil presiden lagi mau menyerahkan penghargaan. Tapi kalau gubernur serahkan kasih kertas saja. Tapi ini wakil presiden kasih, bukan kasih kertas, kasih uang dulu. Ya, kasih uang. Yang tadi saya kita nomor 1 ranking 1 PTT, kita dapat 5, sekian miliar. Ya. Jadi kita sudah muat kemarin ya. Nah, sudah SK Menteri Keuangan kita diberikan itu karena kita punya perjuangan. Yang kedua, kita berhasil menurunkan angka stunting sehingga kita juga diberikan 5 miliar lebih lagi. Dua penghargaan ini dihargai 11,sekian miliar. Ya Bapak ya? 11,7. Jadi PJ Bupati bukan di pasir-pasiran. Kata orang 3 hari di sini, apa hari di Jakarta, 5 hari di Jakarta, tidak pasiran. Kita dari Menteri Pertanian, saya datang Menteri Pertanian. Tapi saya juga mau Pak Prabowo. Saya dapat dia, kita ke sana, ketemu orangnya Pak Prabowo, Letnan Jenderal Johnny Barroso, yang kebetulan adalah saya datang dia hubungi Menteri Pertanian. Kita satu daerah yang tadinya kita dapat tanam lebih potong air. Tuhan kasih kita dari Menteri Pertanian, dia tanam. Bapak,
saya bukan kasih Pak PD 5.000 hektar untuk buka lahan baru, 50.000 kalau Bapak mau saya kasih. Bingung saya, dari mana tanah kita 50.000 membangun cetak baru sampai sini? Bapak kalau bisa ya 3.000 sampai 5.000 saya. Ya sudah, kalau begitu saya bantu seperti ini. 32 miliar untuk Rotterdam. Kita jangan sekarang semua sudah datang, 300 lebih motor air sudah kirim, sudah sampai di Rotterdam. Saya sedih kalau saya ke kampung-kampung, orang kasih proposal motor air, traktor, apa segala macam, tapi saya punya kekuatan apa? Saya punya kekuatan apa? Saya datang di sini, APBD sudah ditangkap. Bulan Februari, 14 Februari, 16 Februari saya dilantik. Desember sudah ditetapkan. Lalu kalau orang mau proposal, saya mau bantu apa? Kalau sudah diplot masing-masing, ini pokir dewan lah, pokir itulah, pokir inilah. Bupati tidak ada pokir, bupati tidak punya apa-apa. Nah, karena itu saya datangi Jakarta, saya datangi menteri supaya kita dapat. Tadinya NTT Rotterdam hanya dapat jatah sampai dengan 60, sekarang 300 lebih. Traktor dikasih naik dari tinggi lagi. Sekarang apa lagi? Ini upaya-upaya yang kita lakukan karena potong serba berhenti untuk Rotterdam. Potong ditugaskan di sini tidak hanya untuk setia dalam perkara besar, tapi kita setia dalam perkara-perkara. Amin. Tuhan memberkati pendeta. Terima kasih. Bagi saya tidak hanya tersenyum-senyum saya, tapi saya pikir kalaupun nanti saya tinggal di Rotterdam, saya harus selesai dengan saya berdiri di Rotterdam. 1 tahun tidak lama, tapi saya berbuat lebih yang daripada yang Tuhan mau. Karena itu saya bersyukur sekali, walaupun saya ada di Rotterdam, belum terlalu banyak. Barangkali kita di Rotterdam sudah 9 penghargaan, itu terlalu banyak. Dari gubernur, pemerintah pusat, dan lain semua. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Saya terima kasih dinas badan yang begitu tulus membantu saya. Sebuah ketulusan itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Yang perlu kita ingat, satu, yang dikagumi manusia dibenci Tuhan. Ragi itu tidak berlalu. Sedikit ragi mengambilkan adonan yang besar. Kalau kita melakukan sesuatu yang tulus, dikambirkan kita punya pekerjaan semua. Semua pekerjaan kita dikambirkan. Maksudnya, kalau kita melakukan sesuatu tapi tidak dalam ketulusan, takut akan Tuhan. Seperti Mang Pendeta tadi. Yang kita lakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Karena itu, kita semua dalam ketulusan mari kita lakukan. Coba bayangkan, saya di 1 tahun ini, kalau Bapak Mama dukung saya bisa bayangkan seperti apa Rotterdam kemajuan dalam 1 tahun. Kalau Bapak Mama dukung saya dengan terus. Ini saya berharap banyak. Dana-dana yang kita dapatkan bisa dipatahkan dengan cara-cara ini. Satu, kita dapat dana sebesar lebih, dapat. Tapi kalau di perubahan ada orang yang bermain menghalangi kita untuk tidak jadi perubahan, dan itu tidak masalah. Betul ya Pak? Padahal uang sudah ada di tangan kita. Uang ini juga semua upaya kita. Lalu kita dimentahkan dengan cara-cara yang tidak baik di Rotterdam. Kita berperkara dengan Tuhan. Saya sudah serahkan ke dalam Tuhan. Saya sudah bawa ke dalam Tuhan. Karena yang Pendeta bilang, semua yang dimulai di titik nol ada sejarah, ada ceritanya. Kalau kita sampai kepada tahap ini, Bapak Mama sampai kepada tahap hadis dan lain, berarti itu kita sudah mulai dari titik nol. Sampai saat ini Tuhan mencatat kita menjadi hadis, menjadi ini, untuk kita lakukan sesuatu, bukan untuk kemegahan kita, tapi untuk Tuhan. Karena itu, maka dia tadi tadi menyanyi, untuk apa? Untuk apa puji mereka? Tidak. Kita sedang mengerjakan itu. Karena kita tentang kemuliaan. Memang pendeta membicara suara bagus, tapi dong sudah butuh pujian kita, betul tidak? Dong sudah butuh kita dipuji, sudah butuh. Yang membutuhkan itu ialah kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita semua merasa diberkati karena itu kita putar. Kita merasa sukacita karena Tuhan. Karena itu kita putar.
kita tidak pernah mengharapkan pujian apa sedikit pun kita tidak boleh ada. Karena ketika kita ambil itu pujian, Tuhan sedang benci, Tuhan sedang marah sama kita. Karena itu yang kita lakukan dalam hidup ini semuanya harus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta. Saya tidak khotbah yang kedua, bukan ini khotbah yang kedua, tapi saya sedang mencurahkan isi hati saya. Pak Pendeta bantu kami. Kami ada dalam satu masalah sekarang ini waktu doa. Kemarin kami harus ada di undang dewan untuk sidang perubahan. Sampai di sana tidak tahu sampai begini. Sampai kursi kosong ini diisi penuh lagi. Kalau kita susun sampai di belakang meja di mobil saya begitu. Bapak lebih gede sekali-sekali keras Bapak. Bapak bikin dulu. Tadi Bapak ngomong betul contohin Bapak. Dari gede ya contoh dulu. Kalau Bapak gede yang buat ini kita semua. Saya pastikan kalau saya ada di ruang depan saya ikut. Saya berpikir. Terima kasih Tuhan berkati kita semua. Kita